Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan topik dimensi 3 ya. Jadi topik dimensi 3 ini merupakan salah satu materi yang ada di matematika kelas 12 ya. Nah, untuk bagian yang pertama ini, di video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan menghitung atau menentukan jarak dari titik ke titik. Kita akan mulai dari soal yang pertama pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik H ke P, di mana P adalah titik tengah BF, adalah titik-titik centimeter. Oke, kita akan lihat dulu posisi titik P-nya adalah di tengah-tengah garis BF. Berarti di sini ya, ini setengahnya, ini P, dan rusuknya 6. Berarti masing-masing dia akan dapat 3 dan 3. Yang diminta adalah jarak dari H ke titik P. Oke, kita akan buat dulu garisnya. Jadi H ke P itu seperti ini, H ke titik P. Oke, maka kita akan bisa menggunakan ya segitiga yang akan kita pakai sebagai bantuan. Kita bisa menggunakan HFP ya. Teman-teman lihat ini H, kemudian kita buat ke F dan dia ke titik P. Kemudian panjang dari HF, karena ini panjang rusuknya adalah 6. Ya, ini 6, kemudian FG juga 6, pasti HF adalah 6 akar 2 ya. Kita bisa cari dengan menggunakan Pitagoras biasa dengan siku-siku yang ada di G. Berarti HF adalah sisi miring. Sedangkan panjang PF itu adalah 3. Karena P-nya terletak di tengah-tengahnya. Berarti panjang HP kita bisa hitung menggunakan Pitagoras ya. Di sini tegak lurus. Berarti HP itu akan sama dengan akar dari 6 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 3 kuadrat. Oke, 6 akar 2 itu adalah 72 ya. Akar 72 ditambah dengan 9. Berarti sama dengan akar 81. Akar 81 itu sama dengan 9. Berarti jarak titik H ke titik P adalah 9 cm. Maka jawabannya yang B. Itu untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 terdapat titik P di tengah-tengah EH. Oke, jadi ini ada garis EH dan dia ada titik P yang letaknya di tengah-tengahnya. Dan titik Q adalah perpotongan diagonal-diagonal BCGF. BCGF. Oke, kita buat dulu untuk diagonal BCGF-nya jadi seperti ini. Kita buat garis G ke titik B dan kita buat garis F ke C seperti ini. Dan di sini ada perpotongan diagonalnya bernama titik Q ya. Jadi di sini adalah titik Q. Oke, kemudian pertanyaannya adalah jarak titik P ke titik Q. Oke, kita akan mencari jarak P ke Q. Berarti jarak dari titik P ke titik Q seperti ini kan. Oke, maka kita bisa memanfaatkan ya segitiga yang bisa kita pakai atau kita manfaatkan. Itu adalah segitiga. Oke, ini sebentar kurang lurus ya jaraknya ya. Nah, oke, seperti ini. Maka kita bisa menggunakan segitiga ini kalau Q kita tarik garis ke kiri ya. Seperti ini. Dan dari P kita tarik garis lurus ke bawah seperti ini. Nah, dia akan tegak lurus di posisinya tegak lurusnya di sini. Oke, jarak anggap aja di sini titiknya adalah R ya. R itu pasti juga jatuhnya di perpotongan diagonal ADHE kan. Sisi ADHE nanti akan perpotongannya akan diagonalnya di titik R. Panjang dari QR itu sama dengan rusuknya yaitu 6. Kemudian panjang dari PR itu pasti 3. Karena dia pasti ini setengahnya ya. Sama dengan dari atas ini ke Q nih. Nah, yang akan kita cari adalah PQ. Berarti PQ itu sama dengan akar dari ya kita gunakan segitiganya. Segitiga PQR. Maka ini sama dengan akar 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Oke, akar 6 kuadrat itu 36 ditambah dengan 9. Berarti sama dengan akar 45 ya. Ini 36 plus 9. Sama dengan akar 45. Akar 45 itu sama dengan 9 dikali 5. 9 kali 5. Akar 9 itu 3. Akar 5-nya kita biarkan. Jadi jawabannya adalah 3 akar 5. Maka yang betul yang opsi yang B ya. Itu soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga ya. Balok ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk AB sama dengan 4, BC sama dengan 2, dan AE sama dengan 2. Titik P terletak di tengah-tengah rusuk CH. Pertanyaannya jarak antara titik A ke titik P ya. Jadi kita beri nama dulu baloknya di sini balok A, kemudian B, kemudian C,
kemudian ini E, F, dan G, H. Nah, di sini kita diberikan bahwa balok ini dia punya titik P yang terletak di tengah-tengah rusuk CH. Oke, berarti CH itu adalah diagonal diagonal sisi ya. Jadi kita buat CH di sini dan dia letaknya di tengah-tengah. Berarti kita misalkan titiknya ada di sini. Ini adalah titik P terletak di diagonal tengah-tengah diagonal CH. Pertanyaannya adalah jarak titik A ke titik P. Oke, yang akan kita cari adalah jarak dari titik A ke titik P. Jadi dari P kita tarik garis ke A sini. Nah, kita akan mencari jarak ini. Segitiga yang akan kita pakai adalah segitiga ya. Kita bisa menggunakan segitiganya seperti ini. Jadi kita pakai P, kita tarik garis ke bawah seperti ini. Dan kita pakai A, kita tarik garis ke atas sini ya. Miring. Nah, kita bisa menggunakan segitiga ini. Di mana untuk segitiga kita beri nama misalkan O ya. POA itu akan tegak lurus di O ya. Nah, ini akan tegak lurus di O. Panjang PO ini tentu saja akan setengah dari panjang CG atau tingginya. Sama dengan AE-nya ini 2 cm. Berarti ini pasti akan 1 cm. Sedangkan panjang AO bisa kita cari dengan cara menggunakan segitiga ADO ya. Dia akan tegak lurus di D. Panjang AD itu sama dengan panjang BC yaitu 2. Dan panjang DO itu akan setengah dari panjang AB yaitu ini 2 juga ya. Nah, panjang BO-nya ini kan juga pasti 2 karena dia pas di tengah-tengah. Kalau kita turunkan ini juga akan setengah ya. Ini tegak lurus juga di sini. Oke. Berarti panjang AO-nya ini bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Ini 2 berarti ini 2 akar 2 ya. 2 akar 2 dengan menggunakan Pitagoras atau akar 8 di sini. Oke, berarti panjang AP bisa kita tentukan sekarang. Berarti AP itu akan sama dengan akar dari OP kuadrat yaitu 1 kuadrat ditambah dengan AO kuadrat 2 akar 2 kuadrat. 2 akar 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan akar dari 1 plus 2 akar 2 kuadrat itu 8. 1 plus 8 itu sama dengan 9. Akar 9 berarti 3 ya. Nah, jawabannya adalah yang B ini, yang 3 cm. Oke ya, itu pembahasan soal yang nomor 3. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui 5 TABCD dengan sisi alas berbentuk persegi dan panjang rusuk alas 6 cm serta rusuk tegaknya 5 cm. Pertanyaannya adalah tinggi limas tersebut. Oke, kita kasih nama dulu untuk limasnya. T, kemudian ini A, B, C, dan D ya. Persegi dengan panjang rusuk alasnya 6, berarti ini AB sama dengan BC itu 6 cm. Kemudian panjang rusuk tegaknya adalah 5 cm, berarti TC itu 5 cm, TB 5, TD 5, dan TA juga 5 ya. Pertanyaannya tinggi limas, jadi T ke ini bidang alas ini, kita misalkan ke titik O, kita akan mencari TO ya. Oke, kita bisa menggunakan segitiga ya, untuk mencari TO-nya kita bisa pakai segitiga TOC ya, ini bisa ya. Nah, kita bisa menggunakan ini TOC dan dia akan tegak lurus di titik O di sini. Kalau misalkan panjangnya AB itu 6 dan BC itu juga 6 karena dia persegi, berarti panjang dari AC ya, diagonal AC itu berarti kan 6 akar 2 ya. Jadi kalau misalkan kita lanjutkan ini, kita lanjutkan dari titik O lanjut ke A seperti ini, maka panjang AC itu kan 6 akar 2. Berarti panjang dari OC itu separuhnya ya. Panjang AC itu kan berarti sama dengan 6 akar 2. Caranya gimana? Caranya menggunakan segitiga ini. Segitiga ABC dengan panjang BC-nya juga 6 ya. 6 cm, 6 cm. Maka kita akan dapatkan AC-nya 6 akar 2. Berarti OC itu separuhnya aja. Maka OC ini 3 akar 2. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai TO-nya. Jadi TO itu sama dengan akar dari 5 kuadrat. Ya kan? Sisi miringnya kan berarti yang TC ini 5 kuadrat dikurangi dengan 3 akar 2 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 25 dikurang dengan 18. 25 dikurang 18 itu berarti 7. Maka ini akar 7. Maka tinggi limas tersebut adalah akar 7 cm. Maka jawabannya yang A ya. Nah, jika kita tidak mau menggunakan segitiga TOC, kita juga bisa pakai segitiga yang lain ya.
Jadi kita bisa gunain segitiga misalkan ini T, O-nya kita tarik garis ke kanan seperti ini ya. Dia akan nanti berada pada tengah-tengah garis BC. Nah, seperti ini dan kita tarik garis dari T ke titik tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Kita juga bisa menggunakan segitiga yang warna biru ini. Misalkan kita kasih nama dia segitiganya adalah ABCDE ya. Nah, tapi kita harus mencari dulu panjangnya TE. Panjang TE itu bisa kita cari dengan menggunakan segitiga TEC bisa atau TEB. Tegak lurus ada di E sini. Maka kalau mau pakai segitiga yang warna biru, nilai TE itu kan berarti akan sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Nah, kenapa 5 kuadrat kurang 3 kuadrat? Karena panjangnya EC itu 3 atau panjangnya EB itu juga 3. Maka dengan segitiga TEC, ya, kita lihat segitiga TEC, maka sisi miringnya ada di TC. Maka panjang TE-nya adalah 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 25 dikurang 9. Sama dengan akar 16 ya. Berarti ini 4 kan. TE-nya berarti 4. Nah, kalau sudah tahu TE 4, panjang OE ini juga pasti 3. Ya, panjang OE-nya 3. Maka kita bisa mencari panjang TO juga. Maka TO kalau pakai segitiga yang warna biru, ini kita akan dapatkan akar dari 4 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat ya. Akar 4 kuadrat itu 16, dikurang dengan akar 3 kuadrat itu 9. 16 kurangi 9 sama dengan akar 7 ya. Kita akan dapatkan jawabannya yang sama, yaitu akar 7 ya. Jadi kalian bisa pilih segitiga mana yang kira-kira mudah dan paling menguntungkan untuk dikerjakan supaya efisien. Nah, itu yang dipakai gitu ya. Jadi untuk satu bangun mungkin kita bisa menemukan beberapa alternatif penyelesaian. Jika logika yang dipakai benar ya, urutan matematikanya benar, seharusnya akan menemukan jawaban yang sama. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya. Diketahui S adalah titik yang terletak pada perpanjangan HD pada kubus ABCDEFGH dengan DS banding HD itu 1:2. Jika panjang rusuk kubus adalah 6, maka jarak titik F ke titik S. Oke ya, di sini ada perpanjangan rusuk di mana S-nya itu perpanjangan rusuk HD. HD itu ini H, kemudian yang di sini D ya. Dan dia kita perpanjang dengan perpanjangan DS itu 1:2. DS banding HD itu 1:2. Jadi misalkan di sini kan kita tahu panjang HD-nya itu berarti 6 cm ya. Karena HD itu adalah rusuk, berarti DS-nya itu 3 cm. Karena perbandingannya 1:2. Ya, berarti kita gambar DS itu setengah dari HD ya. Kita misalkan dari sini D ke S. Nah, kira-kira seperti ini ya. Setengahnya itu. Jadi di sini ada titik S. Di mana panjangnya di sini 3 cm. Sedangkan untuk HD itu panjangnya 6 cm karena dia rusuk. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik F ke titik S. Dari F ke S. Kita akan gambar garisnya. Dari F, kita tarik garis ke S. Oke, kita paskan dulu. Nah, F ke S. Maka kita bisa menggunakan segitiga bantuannya adalah HFS seperti ini ya. Dia akan tegak lurus nanti di titik H ya. Titik H dia akan tegak lurus di sini. Oke, maka dengan menggunakan segitiga HFS, kita bisa mencari panjangnya FS, di mana panjang HF ini adalah 6 akar 2, karena dia diagonal sisi. Ini 6 akar 2, kemudian panjang HS-nya totalnya berarti 6 ditambah 3, 9. Berarti FS bisa kita cari, ya FS itu berarti dia sisi miring, maka akar dari 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan 6 ditambah 3, 9 ya, 9 kuadrat. Oke. Kita hitung akar dari, ini seperti ini cara menghitungnya ya. Ini 6 kuadrat dikali 2. Ya, karena 6 kuadrat, akar 2 dikuadratkan itu 2. Ditambah 9 itu 3 kali 3. Ya, 3 kuadrat dikali 3 kuadrat. Atau seperti ini dulu ya. Kita tulis gini. Apa tujuannya? Supaya kita tidak menggunakan angka-angka yang besar ya. Kalau kita malas menguadratkan dan malas menggunakan angka besar, kita bisa pakai penyederhanaan seperti ini. Nah, perhatikan. 6 kuadrat itu kan 3 kali 2 ya. Maka ini bisa kita ganti kayak gini sama. 3 kuadrat, 2 kuadrat, dikali 2, ditambah yang di sini 3 kuadrat kali 3 kuadrat. Oke, seperti ini ya.
Berarti kita akan dapatkan nih 3 kuadratnya kan sama. Ini 3 kuadrat, ini 3 kuadrat. Maka bisa kita keluarkan. Sama dengan akar 3 kuadrat dalam kurung. Yang depan sisanya tinggal 2 kuadrat kali 2 kan. 2 kuadrat kali 2 ditambah yang belakang sisanya tinggal 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat kalau di akar itu kan kuadratnya hilang 3. Yang dalam akar sisa berapa ini? 4 kali 2 berarti 8. Plus 3 kuadrat itu 9. 8 tambah 9 itu 17. Berarti ini 3 akar 17. Maka jawabannya 3 akar 17. Apakah ada? Nah, ternyata ada ya yang C ini. Nah, untuk menyelesaikan ini teman-teman juga bisa langsung dikuadratkan, kemudian dijumlah itu bebas ya. Ini salah satu alternatif aja supaya kita tidak menggunakan angka-angka yang besar ya, seperti itu. Ya, oke ya. Jadi di video yang pertama ini saya kira udah cukup untuk contoh-contoh soal menghitung jarak dari titik ke titik ya. Kesimpulannya nanti untuk menghitung jarak dari titik ke titik pada bangun ruang atau bangun 3 dimensi ini, kita mencari dulu segitiga yang bersesuaian dengan jarak tersebut ya. Kemudian kita gunakan sifat-sifat segitiga. Kalau misalkan dia pakai kalau dia segitiganya siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Perhitungannya saya kira mudah, tinggal teman-teman berlatih aja menemukan segitiga yang bersesuaian. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di menghitung jarak titik ke garis. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.